Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Destorix Tebenu. Berikut saya akan membuat parodi tentang parodi yang membicarakan tentang kehidupan. Tapi membicarakan tentang kehidupan, kita bukan hanya membahas tentang hidup dan mati. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan. Kehidupan adalah ciri yang membedakan objek fisik yang memiliki proses biologis, yaitu organisme hidup, dengan objek fisik yang tidak memilikinya, baik karena fungsi-fungsi tersebut telah berhenti karena telah mati, atau karena mereka tidak pernah memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai benda mati. Saya juga akan menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan. Manusia dan lingkungan atau alam memiliki hubungan timbal balik yang menguntungkan dan merugikan. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika manusia memanfaatkan alam tanpa memperhatikan kepentingan makhluk hidup, maka dapat berakibat buruk pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika melakukan tindakan yang buruk terhadap lingkungan, secara tidak langsung lingkungan juga akan memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan kita. Demikian penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan parodi singkat dari saya. Boring ya duduk sendiri begini nih. Mana ya? Oh, duduk bisa. Duduk tidak enak begini nih. Jadi kita pasang kopi dulu maksudnya. A few moments later. Hoi, Eza. Selamat siang. Mana, aman kok? Aman. Kabar? Sehat-sehat sah. Ada duduk sendiri di sini nih. Terlu dari mana? Dari rumah? Dari rumah, kulit boring ya duduk sendiri di rumah ini. Teman-teman yang lain di mana? Tahu semua ada pulang kampung, lain ada kerja. Anak kompleks dong. Kerja Semua. Oh. duduk sendiri pemalas kok. Saya bagaimana? Tugas aman kok? Aman. Tes kemarin? Amin aman. Aman juga. Tes kemarin sudah? Sudah lebaran. Mata kuliah apa? Yang paling sulit kemarin tuh mata kuliah korupsi. mata sosiologi anti korupsi itu lumayan juga sulit tuh. Disuruh buat video kemarin tuh. Sama juga punya juga sama. Kemarin tuh saya kerja itu dengan teman-teman yang lain tuh kemarin tuh memang harus ada yang membantu nih. Kita kerja tes buat video ini kalau sendiri saya tidak bisa. Harus kerja mana di sini? Harus. Teman-teman kemarin datang sini. Harus kerjasama lah. Terus setelah UTS selesai semua baru batin aman loh. Duduk di sini lega semua. Kalau ada yang masih UTS itu beban ngeri lah. Duduk di kos sini. Duduk di luar sini. Tadi saya jenuh sendiri nih. Jenuh duduk sini lah. Oke, saya aman kok? Aman. Makin makmur saya nih. Metu ada kok? Wih, Matu mana? lari. Terus yang jalan itu hari mana lah? Wih, lari nak kelainan. Mau tidur kosong saya tadi. Betul lah. Ngopi kok? Rokok apa? Boleh. Rokok kok? Rokok? Boleh. Mana? Oke, tunggu sini, bro. Ini aja. Repot nih. Oh, kopi baru saya ngopi tadi nih. Bisa coba bisa. Rokok saya. Ada kopi ya. Minum aja. Belum. Sekarang nih ujian sudah selesai kan enak tuh. Tidak ada beban loh. Luas, lega. Lega. Itu kemarin tuh
Pendidikan apa kamu punya tentara tanya mengenai lingkungan terus saya dengar-dengar. Ya itu metode penelitian kualitatif Kualitatif ah, mengenai lingkungan ah. yang buku 9 tuh 9. baku Mengenai analisis lingkungan. tentang kehidupan. Kehidupan ah. Itu mau ajak cerita-cerita sedikit bisa? Bisa lah, tanya apa? Pengen tanya itu punya pandangan ini Oh, kalau bicara mengenai kehidupan ya. Nah, Kalau menurut saya aja kalau bicara mengenai kehidupan tuh itu bukan hanya mengkaji tentang hidup dan mati ya. Selama ini kan yang kita tahu itu mengenai kehidupan itu kan tentang hidup dan mati, lahir dan meninggal gitu. Menurut saya itu menjelaskan tentang kehidupan itu kita menjelas mengenai interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dan alam juga, antara istilahnya komponen biotik dan abiotik gitu, makhluk hidup dan yang benda mati begitu. Kalau apa yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan terhadap alam itu yang ada unsur negatif atau kita mempengaruhi alam itu, tentu ada efek jerahnya bagi kita sebagai manusia atau makhluk hidup toh. Nah, kalau kita seandainya merusak lingkungan, tentu lingkungan juga akan membalas hal yang sama terhadap kita, yaitu merusaki kita. Seperti apa itu? Ada bencana alam gitu. Itu hukum alam itu, maksudnya itu pembalasan dari alam gitu. Kalau kita buang sampah sembarangan, kita merusaki alam, itu ada banjir begitu, longsor dan lain-lain sebagainya itu. Bagaimana aja? Itu menurut saya sih bisa masuk kok. Bisa menurut saya sih. Tahu ya lah, tapi ada kaitan juga. terus kalau ini hubungan manusia dengan lingkungan kira-kira menurut Eja karena kalau hubungan manusia dengan lingkungan tentu setiap manusia ini kan tentu membutuhkan yang namanya hasil alam loh. Hidup manusia ini sangat tergantung pada alam. Apalagi kehidupan masyarakat zaman dulu itu yang tidak ada tanpa alat komunikasi teknologi itu, di mana mereka itu masyarakat primitif ya, masyarakat tradisional itu kan, mereka sangat tergantung pada alam ya. Mereka cari makan itu apa yang disediakan oleh alam, itulah yang mereka makan. Nah sekarang ini karena perkembangan teknologi banyak perubahan-perubahan mengenai itu tuh lingkungan. Tapi setidaknya setiap makhluk hidup itu baik manusia maupun makhluk hidup lain itu sangat tergantung pada alam, harus punya hubungan yang berkaitan dengan alam semua itu. Wow. Gitu. Kenapa? Bisa? Mantap. Tidak juga, itu juga orang yang ngomong, hanya rekam sedikit tuh. Begitu. Terus mengenai kehidupan juga nih, manusia juga bukan hidup ini, bukan hanya berinteraksi dengan lingkungan juga, lingkungan alam itu. Lebih umumnya juga, tentunya manusia juga berinteraksi dengan sesama manusianya. Pola interaksi namanya interaksi sosial gitu ya. Sebagai manusia kan tentu manusia itu kan makhluk sosial. Selain dia berinteraksi dengan lingkungan, tentunya dia juga berinteraksi dengan sesama manusianya, begitu. Jadi kita sebagai manusia ini harus seimbang loh, harus seimbang. Kita berinteraksi, pokoknya yang terbaik lah. Kita melakukan interaksi dengan alam dengan baik juga, harus kita bisa menjaga alam yang sebaik-baik mungkinnya, dan kita juga harus menjaga toleransi kita atau hubungan kita dengan sesama manusia begitu. Itu namanya kehidupan itu sempurna. Kalau kehidupan itu sempurna apabila kedua itu tadi harus punya kaitan, masing-masing punya hanya seimbang, harus melakukan hal-hal yang baik terhadap lingkungan dan juga terhadap sesama kita manusia. Baru kita nikmati hidup ini sempurna sudah. Mana? Rokok dulu. Pakai. Kopi lu. Ya, lepas saya beri bosan di rumah boring-boring, dari sini sudah kopi, dapat rokok, dapat ilmu deh. Hidup ini ibaratnya roda berputar gini. Sekarang kan saya yang layani lu tuh, kasih kopi, rokok, Nanti kasih cerahan sedikit. Besok kan lu, saya yang butuh lu kan saya ke rumah tuh. Mana aja? ini pun tuh di rumah saya itu Aman, di rumah. aman saya mau nih. Wih, Eja. Kita baru bahas tentang kehidupan, tentang lingkungan itu buang sampah sembarang begini. Banyak sampah begitu juga, yang berapa plastik itu harus sampah. Lu bisa menjaga lingkungan ini mah. Ibarat sampah itu kan mantan tuh, sama barang bekas harus dibuang itu tuh. Kalau bisa sampah. Sama tuh mantan sampah ini kan sama barang bekas harus dibuang itu tuh. Bisa simpan barang bekas begitu tuh harus dibuang itu tuh. Pemikiran begini nih. Mantap Mantap. Ini sampah begini kan hanya berapa begini harus
Puasa. Apa coba? Begini ya. Kayak sampah sedikit begitu, Ju. Lu lihat di bawah, di kendaraan bawah itu. Sampah banyak loh. Begini juga nak. Kehidupan dulu ini. Ini hanya berapa plastik saya. Ini orang untuk kepala batu, ya. Kau nak, sudah kita cuma terus telepon detail Belum ada kok. di rumah. Oke deh. Kalau udah waktu apa tuh? Nanti bicara teman-teman. Kau nanti di rumah. Aman. Masih aja. Udah tes ya. Oke. Udah. The next day. Wih, gimana? Sakit demam ngeri. Ini oleh obat apa nih demam gini kok kak? Wih, DBD begini pasti DBD ini saya nih. Rasa demam gemetar ngeri. Wih, tidak tidur juga. Aja. Siapa lagi ketok pintu itu orang sakit gini kok Tuhan. Siapa datang? Halo, masuk sudah. Saya tadi. Sama bang. Sakit semua kepala, demam lu. Apa nih? Tahu deh. Teman bilang DBD kok. Ini yang baru-baru BO mau tegurun. Emang kenapa nih? Yang apa nih DBD nih? Ini kan karena tumpukan sampah kan nanti. Yang saya tahu itu dari nyamuk. Yang saya tahu yang DBD itu dari nyamuk sama apa ada kaitan apa dengan sampah lo? Kan yang baru-baru tegurun tuh. Yang bilang jangan buang sampah sembarang. Panas mulai tinggi. Lu buang sampah sembarang, terakhir tumpukan sampah tuh yang buat sarang nyamuk di situ. Tuh mungkin lu kena gigit dari nyamuk. Dia rusak juga gini nih. Berarti nyamuk sarang di sampah-sampah gitu terus tuh kok? Iya toh. Kalau boleh dekat-dekat dukung rumah begini nih. Yang sampah luar banyak loh. Iya kan, sekitar yang kan bilang toh. Kalau lu membuat yang tidak baik terhadap lingkungan, sekitar langsung nanti lu akan kena dampak. Baik suka nih mulai sampai tobat ini saya buang sampah sembarangan. Ke depan nih satu bisa aku ini sakit demam ngeri loh. Jika betul dulu kalau dengar pasti lu mungkin sakit begini. Itu suka nih. Besok satu pas ya. Maksud suka nih. Untung dulu nih. Kalau saya sendiri di sini, sumpah dari tadi malam saya tidak tidur sumpah. Demam tinggi panas ngeri loh. Suka lu datang kembali saya sini. Sekarang saya stop buang sampah sembarangan. Saya baru tahu bahwa nyamuk itu bertelurnya di sampah jadi sarang di situ ya. Iya toh. Untuk DBD ini memang saya tahu itu DBD ini karena gigitan nyamuk itu pembawa apa itu penyakit DBD. Iya. Ternyata dia bertelur di sampah gitu ya. Baik satu buang sampah sembarangan kayak kemarin itu mah. Coba saya harus jaga lingkungan sekarang. Sebentar saya harus sapu luar bersih semua. Kalau bersihkan lingkungan rumah sini. Saya feed dulu lah. Dia masih demam ngeri lah sumpah. Lebih baik selalu obat tuh. Sudah ada su minum obat tadi, minum masa su. Ada kawan tadi pergi apotek beli obat itu tuh. Baik, kira minum obat nanti lu tambah parah deh. Sudah satu obat, saya tidur dulu kapan ya? Saya tidur dulu. Semua lalu ya. Baik teman-teman, demikian video baru disingkat dari saya. Pesan dari saya, mari kita tanamkan kesadaran dalam diri kita untuk menjaga lingkungan kita agar kehidupan kita sehat, aman, dan damai.